Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam pertunjukan mencolok yang menarik perhatian orang lain. Kekuatan sejati tidak terletak pada memamerkan ketahanan di depan orang banyak atau mencari validasi dari orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan sejati adalah api yang tenang di dalam diri Anda, kemampuan untuk berdiri teguh di tengah badai kehidupan, bahkan ketika tidak ada orang lain yang berdiri di samping kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi tentang tetap tenang dan teguh dalam saat-saat tergelap dalam hidup. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda 7 tanda halus namun kuat yang mengungkapkan kekuatan batin yang mungkin tidak Anda sadari Anda miliki. Apa yang akan saya bagikan bukan hanya teori abstrak, tetapi kebijaksanaan yang saya peroleh melalui praktik stoicisme dalam kehidupan nyata. Jadi, berikan perhatian penuh pada ide-ide ini, dan jangan lewatkan satu bagian pun, karena setiap tanda adalah cermin yang memantulkan kekuatan luar biasa dalam diri Anda. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini. Anggap saja ini sebagai deklarasi, janji kepada diri sendiri bahwa Anda siap untuk memulai perjalanan menemukan jati diri dan pertumbuhan. Inilah saatnya. Anda berkata pada diri sendiri, saya siap menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda siap? Ayo mulai. Nomor 1. Anda mengakui tindakan dan pilihan Anda. Terlalu mudah untuk menyalahkan dunia di sekitar kita ketika hidup menjadi sulit, tidak bahagia di tempat kerja. Mungkin bos Anda tidak adil, hubungan menjadi berantakan, pasti orang lain yang salah. Kesulitan keuangan itu pasti karena ekonomi yang bekerja melawan Anda. Tetapi pernahkah Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, kemana ini sebenarnya membawa saya? Menyalahkan orang lain mungkin terasa menenangkan saat itu, tetapi tidak ada bedanya dengan hanyut tanpa tujuan di sungai tanpa mengarahkan perahu. Disinilah stoicisme menawarkan makna yang mendalam. Kebenaran kekuatan sejati dimulai ketika Anda bertanggung jawab penuh atas tindakan dan pilihan Anda. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pengingat sederhana namun kuat ini mengungkapkan kebenaran yang membebaskan. Anda tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Bertanggung jawab atas tindakan Anda adalah kunci untuk mengubah kesulitan menjadi peluang untuk tumbuh. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Bayangkan seseorang berdiri di persimpangan jalan dalam hidup, dengan setiap jalan mengarah ke hasil yang berbeda. Namun, ketika memilih, mereka ragu-ragu, bingung, dan kesal bertanya mengapa jalan ini begitu sulit atau mengapa harus ada persimpangan jalan ketika mereka tetap terjebak dalam keraguan. Waktu terus berjalan dan kesempatan berlalu begitu saja. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika orang menolak untuk bertanggung jawab. Mereka terjerat dalam alasan-alasan, perlahan-lahan kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Ketabahan tidak pernah menyangkal bahwa hidup ini penuh tantangan dan ketidakadilan, tetapi menekankan bahwa bahkan dalam keadaan yang paling keras sekalipun, Anda masih mempunyai pilihan. Pilihan bagaimana Anda merespons. Epicurus dengan terkenal mengatakan, kita bertanggung jawab atas beberapa hal, sementara ada hal lain yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Ini bukan hanya pelajaran, tetapi undangan untuk memfokuskan energi Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan. Jangan buang-buang energi Anda pada hal-hal yang di luar jangkauan Anda. Ambil contoh kehidupan Nelson Mandela. Di penjara selama 27 tahun karena melawan apartheid, ia mengalami keadaan yang kebanyakan orang akan menganggapnya tak tertahankan. Namun alih-alih menyerah pada kepahitan, Mandela memilih untuk bertanggung jawab atas tanggapannya. Ia menggunakan waktunya di penjara untuk belajar, merenungkan, dan menumbuhkan jiwa yang kuat. Setelah dibebaskan, ia tidak mencari balas dendam, tetapi menjadi simbol rekonsiliasi dan harapan. Hidupnya adalah bukti hidup gagasan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Mengambil tanggung jawab tidaklah mudah, tetapi itu adalah dasar dari kebebasan dan pertumbuhan.
Ketika Anda berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Anda akan menemukan kekuatan batin yang dalam. Ini bukan berarti memikul beban dunia atau terus-menerus mengkritik diri sendiri, tetapi berarti melihat kesalahan sebagai pelajaran untuk dipelajari dan kegagalan sebagai batu loncatan untuk bangkit. Bayangkan jiwa Anda sebagai kapal yang berlayar di lautan luas. Jika kapal tersebut terus-menerus diombang-ambingkan oleh ombak dan angin, ia akan kehilangan arahnya dan bergoyang tanpa tujuan di tengah badai. Tetapi ketika Anda memegang kemudi dengan kuat, fokus pada tujuan, dan tetap setia pada keputusan Anda, kapal akan melewati badai apapun dan berlayar menuju cakrawala yang telah Anda pilih. Tanggung jawab itu seperti memegang kendali hidup Anda, menghadapi setiap tantangan dan pergolakan dengan tujuan. Ingatlah, hidup tidak menuntut kesempurnaan dari Anda, ia meminta keberanian. Keberanian untuk melihat ke cermin dan berkata, "Saya bertanggung jawab." Keberanian untuk memperbaiki kesalahan Anda setelah kemunduran dan memilih tindakan daripada mengeluh. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga menciptakan gelombang dampak positif di dunia sekitar Anda. Hari ini, pilih satu hal yang selama ini Anda hindari, sesuatu yang selama ini Anda salahkan pada orang lain atau situasi, dan berhentilah mengakuinya. Bertindaklah. Jadilah kuat dari dalam. Seperti yang pernah dikatakan Zeno dari Citium, manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Dan dengan melakukan itu, Anda tidak hanya akan mengalahkan dunia, Anda akan menguasai kemenangan terpenting dari semuanya, diri sendiri. Nomor 2, Anda beradaptasi dengan perubahan dengan kekuatan dan keanggunan. Hidup penuh dengan perubahan yang tak terduga. Dan terkadang kita mungkin merasa terjebak dalam badai yang tak henti-hentinya, di mana segala sesuatu yang familiar tersapu. Pada saat-saat itu, kehilangan pekerjaan, teman, atau bahkan masa depan yang pernah kita bayangkan, mudah untuk merasa kewalahan di tengah kekacauan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin saya bisa melalui ini? Jawabannya tidak terletak pada rasa takut atau penghindaran, tetapi pada kekuatan dalam diri kita untuk beradaptasi dengan ketahanan dan kasih karunia. Kaum Stoik telah lama menyadari bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi bagian intrinsik dari kehidupan itu sendiri. Seperti yang diamati Marcus Aurelius, segala sesuatu yang Anda lihat akan segera berubah dan berhenti ada. Pikirkan berapa banyak perubahan yang telah Anda lihat. Dunia hanyalah perubahan. Perubahan bukanlah musuh kita, melainkan kekuatan alam yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan, seperti api yang membutuhkan angin agar dapat menyala lebih terang. Kita membutuhkan tantangan dan transformasi untuk membentuk kekuatan dan karakter batin kita. Lihatlah alam dan Anda akan menemukan banyak contoh kekuatan adaptasi. Pohon oak yang kokoh mampu bertahan dari badai yang dahsyat bukan karena ia kaku, tetapi karena akarnya yang tertanam dalam tanah dan cabang-cabangnya yang melengkung anggun mengikuti angin. Demikian pula, ketika kita membangun fondasi batin yang kuat dan pola pikir yang fleksibel, tidak ada gejolak eksternal yang dapat mengalahkan kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa takdir segalanya adalah berubah, bertransformasi, binasa, sehingga hal baru dapat lahir. Perubahan bukan hanya akhir, tetapi juga awal dari sesuatu yang segar dan indah. Renungkan saat-saat ketika Anda telah mengatasi kesulitan dalam hidup Anda. Mungkin itu kehilangan pekerjaan yang disayangi, yang akhirnya membawa Anda menemukan peluang baru, di mana potensi Anda benar-benar dapat bersinar, atau mungkin patah hati karena hubungan yang berakhir hanya untuk membuka pintu bagi Anda, untuk menemukan kembali nilai Anda dan menemukan kebahagiaan di dalam diri Anda sendiri. Setiap perubahan membawa sebuah pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi batu bata dalam fondasi orang tangguh yang sedang Anda bentuk. Beradaptasi bukan berarti mengabaikan rasa sakit perubahan, tetapi menerimanya sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Diperlukan keberanian untuk menghadapi kenyataan, hati yang teguh untuk terus maju, dan pikiran yang tajam untuk melihat cahaya di ujung terowongan ketika Anda merasa terpojok. Ketika Anda merasa terpojok, tanyakan pada diri Anda,
Apa yang diajarkan tantangan ini kepada saya? Bagaimana saya dapat menggunakannya untuk menjadi lebih kuat? Untuk berlatih adaptasi, mulailah dengan langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Jika Anda menghadapi transisi kehidupan yang besar, pecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda sedang menavigasi perubahan karier, mulailah dengan mengirimkan satu email hari ini atau menghadiri lokakarya besok. Usaha-usaha kecil yang konsisten ini pada akhirnya akan mengarah pada pencapaian signifikan yang mungkin mengejutkan Anda. Ingat, kekuatan sejati tidak datang dari mencoba mengendalikan segalanya, tetapi dari bagaimana Anda menanggapi apa yang berada di luar kendali Anda. Setiap kali Anda menghadapi perubahan dengan keberanian dan kebijaksanaan, Anda tidak hanya berevolusi menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Hidup adalah arus yang terus mengalir, dan Anda adalah pelaut terampil yang memanfaatkan kekuatannya untuk mengarahkan kapal Anda menuju tujuan Anda. Bangkit dan pegang kendali. Pegang kendali dan terus maju, karena melalui perubahan, Anda akan benar-benar menemukan diri Anda sendiri. Saat Anda melakukan perjalanan melalui perubahan ini, Anda akan menyadari bahwa kekuatan batin tidak hanya berasal dari kemampuan Anda untuk beradaptasi, tetapi juga dari kapasitas Anda untuk melindungi apa yang unik milik Anda. Sama seperti sungai membutuhkan tepiannya untuk menjaga arah dan tujuannya, kita juga membutuhkan batasan yang jelas untuk menentukan dan menegakkan nilai-nilai kita. Inilah tepatnya yang akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Nomor 3. Anda menggambar garis yang jelas dan mematuhinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar mendefinisikan kekuatan dalam diri seseorang? Ini bukan tentang otot atau kecakapan fisik, tetapi kemampuan untuk menetapkan batasan dan berdiri teguh melindungi mereka di dunia yang selalu menuntut terlalu banyak hal, di mana suara-suara eksternal mendorong kita untuk menyenangkan semua orang. Membuat batasan yang jelas dan menaatinya adalah ekspresi tertinggi dari pengendalian diri dan harga diri. Kekuatan sejati tidak terletak pada menenangkan orang lain, tetapi pada menjaga diri sendiri. Stoicisme, dengan prinsip mendalamnya, menekankan pentingnya menjaga benteng batin Anda, ruang di dalam tempat akal budi dan nilai-nilai inti berada. Epictetus pernah menulis, "Tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri." Kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi tentang kemampuan untuk mengatakan tidak pada apapun yang melanggar nilai-nilai dan kedamaian Anda. Menetapkan batasan adalah cara untuk melindungi diri Anda dari harapan yang tidak realistis, hubungan yang beracun, dan tanggung jawab yang bukan tanggung jawab Anda untuk ditanggung. Ini adalah tindakan seseorang yang tahu harga dirinya dan tidak takut untuk memperjuangkannya. Bayangkan seseorang yang mencoba untuk menyenangkan semua orang. Mereka mengatakan ya untuk setiap permintaan, mengambil lebih banyak tugas daripada yang dapat mereka tangani, dan memaksakan diri untuk menjadi pahlawan di mata orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka merasa kelelahan karena dimanfaatkan dan keraguan diri perlahan-lahan menghabiskan mereka. Berbeda dengan seseorang yang menetapkan batasan, dengan hati-hati mengevaluasi sebelum menyetujui apapun. Mereka tidak takut untuk mengatakan tidak jika itu berarti menjaga waktu, kesehatan, dan kesejahteraan mental mereka. Ketegasan ini mungkin awalnya membuat orang lain kesal, tetapi seiring waktu, hal itu mendapatkan rasa hormat dan bahkan kekaguman mereka. Menetapkan batasan bukan hanya tindakan defensif. Ini adalah pernyataan bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan tidak inginkan, dan memiliki keberanian untuk melindunginya, Anda menegaskan kendali tertinggi atas dunia batin Anda. Marcus Aurelius menulis, "Jika Anda pernah tergoda untuk mencari persetujuan luar, sadarlah bahwa Anda telah mengorbankan integritas Anda. Kita tidak dapat hidup sepenuhnya jika hidup kita hanya berputar di sekitar pendapat dan penilaian orang lain. Ingatlah, mereka yang benar-benar mencintai dan menghormati Anda akan memahami dan menghormati batasan Anda.
Manfaat dari batasan yang tegas jauh melampaui apa yang mungkin Anda harapkan. Batasan membantu Anda fokus pada apa yang benar-benar penting daripada terganggu oleh tuntutan dan harapan yang tidak masuk akal. Anda juga akan merasa lebih percaya diri dan bangga pada diri sendiri. Karena setiap kali Anda berhasil mempertahankan batasan Anda mengirimkan pesan yang kuat bahwa saya pantas dihormati. Yang lebih penting lagi, batasan yang jelas menciptakan hubungan yang lebih sehat. Dengan mendefinisikan batasan Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain memahaminya, mendorong komunikasi dan saling pengertian. Dalam hidup tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin. Menetapkan batasan adalah jalan menuju kedamaian itu. Beranikan diri untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras tenaga Anda, sehingga Anda dapat mengatakan ya pada apa yang memberi Anda kegembiraan dan makna. Seperti yang disarankan Seneca, bergaullah dengan orang-orang yang cenderung membaik. Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda pada hal-hal dan orang-orang yang membantu Anda tumbuh, bukan pada mereka yang menjatuhkan Anda. Jangan pernah takut disalahpahami atau dihakimi ketika Anda melindungi batasan Anda. Ketegasan bukanlah hal yang egois. Itu adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Hadiah kebebasan, keseimbangan, dan harga diri. Setiap hari fokus pada apa yang penting bagi Anda. Tentukan batasan Anda dan berdirilah teguh dalam menegakkannya. Setiap kali Anda tidak melakukannya, Anda tidak hanya membangun kekuatan Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Berdiri tegak, tidak peduli apa yang dunia lemparkan pada Anda. Nyatakan dengan keberanian di bagian komentar di bawah ini. Saya prioritaskan harga diri saya, karena hidup Anda adalah milik Anda. Tidak ada orang lain yang berhak mendiktinya. Ingatlah, Anda bukan hanya mempertahankan batasan, Anda melindungi hidup Anda sendiri. Begitu Anda menguasai seni menjaga batasan Anda, pertanyaan yang lebih dalam muncul. Apakah Anda cukup berani untuk hidup dengan autentik? Kekuatan bukan hanya tentang mengatakan tidak saat diperlukan, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mengungkapkan jati diri Anda tanpa takut dihakimi. Mari selami pelajaran berikutnya untuk menemukan mengapa keaslian adalah tanda utama kekuatan batin. Nomor 4, Anda cukup berani untuk menunjukkan jati diri Anda. Apakah Anda pernah merasa lelah karena mencoba menjadi seseorang yang diharapkan orang lain dari Anda? Berusaha menyenangkan semua orang di sekitar Anda tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan sejati. Menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya bukanlah sekadar tindakan keberanian, melainkan jalan menuju kebebasan dan kedamaian batin di dunia yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi. Berani untuk hidup dengan autentik adalah sebuah revolusi, deklamasi kekuatan batin yang mendalam. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita memahami dan merangkul jati diri kita yang sebenarnya. Epictetus mengingatkan kita. Pertama, katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kebijaksanaan yang mendalam ini mendesak kita untuk pertama mengidentifikasi siapa kita dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Namun, ini bukanlah tugas yang sederhana. Terlalu sering kita menemukan diri kita terjebak dalam pusaran masyarakat yang takut perbedaan kita akan ditolak atau kelemahan kita akan dieksploitasi. Jika tidak diatasi, ketakutan ini bisa menjadi belenggu yang memaksa kita untuk hidup dalam kedok yang menyangkal hakikat sejati kita. Hidup autentik bukan berarti mencari perhatian atau menunjukkan setiap aspek diri kita. Ini berarti menyelaraskan hidup Anda dengan nilai-nilai inti, keyakinan, dan emosi Anda. Ini tentang membuang topeng-topeng yang dipaksakan masyarakat kepada kita, menghadapi tatapan, menghakimi, dan komentar-komentar kritis dengan keberanian. Bayangkan skenario yang sudah tidak asing lagi. Anda berada dalam rapat tim, dan semua orang tampaknya setuju dengan sebuah ide. Anda tahu bahwa ide itu tidak berhasil. Apakah Anda berbicara atau tetap diam untuk menghindari konflik? Memilih untuk berbicara tidak hanya mencerminkan kejujuran Anda, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan tanggung jawab batin Anda. Jadi,
bagaimana kita bisa menumbuhkan keberanian untuk menjadi otentik? Mulailah dengan kesadaran diri, luangkan waktu untuk merenungkan siapa Anda dan apa yang benar-benar penting. Jangan malu dengan kekurangan Anda, karena itu adalah bagian penting dari diri Anda yang unik. Selanjutnya, ambil langkah-langkah kecil yang disengaja. Anda tidak perlu merombak seluruh hidup Anda dalam semalam. Dalam percakapan sehari-hari, cobalah untuk mengungkapkan pikiran Anda yang sebenarnya dengan tulus namun penuh rasa hormat. Tidak setuju dengan baik, dan ketika Anda melihat sesuatu yang terlewat, jangan ragu untuk menunjukkannya. Tindakan kejujuran kecil ini tidak hanya membangun kepercayaan diri Anda, tetapi juga mengungkapkan bahwa bersikap jujur tidak sesulit yang terlihat. Aspek penting lainnya adalah merangkul kerentanan. Menjadi autentik seringkali berarti mengekspos kelemahan Anda, tetapi melalui kelemahan-kelemahan inilah keaslian dan kemanusiaan Anda bersinar paling terang. Setiap orang memiliki kekurangan, dan mengakuinya menunjukkan kekuatan dan mendapatkan rasa hormat. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan memungkinkan mereka melihat Anda sebagai orang yang tulus dan dapat diterima. Fokus pada membangun hubungan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan autentik, Anda menarik orang yang benar-benar menghargai dan menghormati diri Anda yang sebenarnya. Hubungan ini memberikan dorongan yang Anda butuhkan untuk terus menjadi diri sendiri, bahkan ketika menghadapi tantangan atau rasa tidak aman. Manfaat keaslian bersifat transformatif. Ketika Anda berani menjadi diri sendiri, Anda akan merasa lebih ringan dan bebas, tanpa beban tekanan untuk memenuhi harapan orang lain. Anda akan mengalami kepercayaan diri yang lebih besar, kejernihan mental, dan rasa pemenuhan yang tak tergoyahkan. Keaslian juga mendorong pertumbuhan pribadi. Daripada menyembunyikan ketidaksempurnaan Anda akan menghadapi dan memperbaikinya. Hidup Anda menjadi lebih bertujuan saat Anda menyelaraskannya dengan nilai-nilai inti Anda. Tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa kesulitan. Anda akan menghadapi penilaian, kritik, dan mungkin bahkan saat-saat isolasi. Tetapi ingat, tantangan ini bersifat sementara. Setiap langkah maju di jalan keaslian memperkuat ketahanan batin Anda. Biarkan cobaan ini memicu tekad Anda, karena hanya dengan mengatasinya, Anda dapat benar-benar memahami kebebasan mendalam untuk hidup autentik. Jadilah pemberani, jadilah jujur. Pahami bahwa keputusan untuk hidup autentik bukan hanya tentang membuktikan kekuatan Anda, tetapi adalah hadiah yang Anda berikan pada diri sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya telah hidup autentik hari ini? Jika jawabannya adalah belum, mulailah sekarang. Jika Anda masih di sini, luangkan waktu untuk merayakan diri Anda sendiri, karena telah berhasil sejauh ini. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk memahami dan mengembangkan kekuatan batin Anda. Setiap bagian dari perjalanan ini penting untuk menyatukan jalinan ketahanan dan karakter. Jangan lewatkan momen-momen mendatang di mana wawasan yang lebih dalam dan alat-alat praktis menanti untuk membantu Anda dengan lancar menerapkan stoisisme dalam hidup Anda. Tetaplah bersama saya, karena yang terbaik belum datang. Nomor 5, Anda hadapi ketakutan Anda tanpa menyerah. Mungkin kita semua pernah merasakan kekuatan aneh dari rasa takut. Itu tidak keras seperti badai yang menderu, tetapi tenang dan terus-menerus seperti kabut duka. Ketakutan muncul dalam berbagai bentuk. Ketakutan akan kegagalan ketika memulai proyek baru, ketakutan akan penolakan ketika membuka diri kepada seseorang, atau bahkan ketakutan sederhana bahwa kita tidak cukup baik untuk memulai perjalanan baru. Ketakutan adalah bayangan yang melekat pada kita secara halus, memegang kita erat-erat dan membuat kita takut untuk memulai sesuatu. Kita kembali dan menumpulkan aspirasi kita. Tetapi yang sering kali kita gagal sadari adalah ketakutan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ketakutan ini hanya hilang ketika kita memutuskan untuk menghadapinya. Seneca pernah berkata bahwa dia yang berani itu bebas. Kebebasan yang dia bicarakan tidak datang dari stoisisme yang menyangkal keberadaan rasa takut,
tetapi melihat rasa takut sebagai guru yang tangguh yang memberikan tantangan untuk membentuk dan memperkuat jiwa kita ketika kita menghadapinya. Menghadapi ketakutan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi sebuah perjalanan penemuan diri. Bayangkan seseorang berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah ke kolam air sebening kristal. Mereka tahu lompatan itu tidak akan menyakiti mereka. Mereka mengerti kegembiraan yang menanti. Namun, kaki mereka gemetar dan jantung mereka berdebar. Pikiran mereka membayangkan skenario. Bagaimana jika saya tergelincir? Bagaimana jika lompatan saya salah? Serangkaian kemungkinan terungkap. Tetapi kenyataannya bukanlah air yang menimbulkan rasa takut, melainkan pikiran mereka. Ini tidak berbeda dengan tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Kita seringkali memperbesar risiko dalam pikiran kita, menciptakan penjara tak terlihat yang membuat kita tertawan. Saya pernah mengenal seseorang bernama Jack, seorang pemuda yang penuh ambisi, namun lumpuh karena memikirkan perubahan. Selama bertahun-tahun, Jack memiliki pekerjaan tetap, tetapi jauh di dalam hatinya, dia ingin menjadi perancang busana. Setiap hari, ketakutan akan kegagalan dan penghakiman orang lain membuatnya terjebak di tempat. Suatu hari, Jack bertanya pada dirinya sendiri, "Jika aku tidak mencoba, dapatkah aku hidup tanpa penyesalan?" Saat itulah dia memutuskan untuk bertindak. Dia mendaftar di kursus desain, meninggalkan pekerjaannya saat ini, dan memulai perjalanan baru. Jack tidak bertindak karena ketakutannya hilang. Dia bertindak karena dia menyadari bahwa kebebasan hanya datang ketika kita berani untuk menghadapi rasa takut di dalam diri. Jadi, bagaimana kita bisa secara efektif menghadapi rasa takut? Mulailah dengan melihatnya secara jujur dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya takutkan? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dengan memecah rasa takut menjadi elemen-elemen tertentu, Anda akan sering menemukan bahwa hal-hal yang Anda takuti tidak semenakutkan yang terlihat. Selanjutnya, lakukan tindakan kecil yang disengaja. Jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbagi ide Anda dalam kelompok kecil. Jika Anda takut perubahan, cobalah mengubah satu kebiasaan kecil dalam hari Anda. Langkah-langkah kecil yang konsisten secara bertahap akan melonggarkan cengkeraman Anda. Ingatlah, rasa takut tidak mendefinisikan Anda. Yang mendefinisikan Anda adalah bagaimana Anda menanggapinya. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada hasil, tetapi pada bagaimana mereka hidup sesuai dengan kebajikan. Keberanian adalah salah satu kebajikan tersebut. Berani bertindak tidak berarti tidak adanya rasa takut, tetapi melakukan apa yang benar meskipun ada rasa takut. Hiduplah dengan cara yang ingin Anda ingat, bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena selalu berani mencoba. Rasa takut tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi inilah kebenaran yang indah. Anda tidak membutuhkannya untuk menghilang untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hari ini, pilihlah sesuatu yang menakutkan Anda dan ambil tindakan. Melangkahlah ke panggung itu. Bahkan jika suara Anda bergetar, mulailah proyek itu. Bahkan jika Anda merasa tidak siap. Hadapi kenyataan yang selama ini Anda hindari. Setiap langkah kecil ke depan adalah kemenangan, dan dengan setiap kemenangan, Anda akan menyadari sesuatu yang mendalam namun sederhana. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Nomor 6, Anda mendorong melalui ketika hidup menjadi penuh tantangan. Bayangkan seorang penguasa tidak hanya memikul takdirnya sendiri, tetapi juga menanggung beban masa depan seluruh kekaisaran, yaitu Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi yang terkenal karena kebijaksanaan dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Sepanjang pemerintahannya, ia menghadapi tantangan tanpa henti, invasi oleh suku-suku barbar dari utara, wabah yang menghancurkan kekaisaran, dan skema politik internal yang mengancam stabilitasnya. Setiap hari membawa pertempuran baru, dan Marcus, yang dibebani oleh tanggung jawab yang sangat besar, tidak punya pilihan selain terus bergerak maju. Dalam malam-malam tanpa tidur yang panjang, kewalahan oleh kelelahan dan beban berat tugasnya, Marcus menemukan kekuatan dalam ketabahan. Pada saat-saat percobaan inilah ia menulis renungan abadi.
Dalam meditasi, sama seperti alam mengambil setiap rintangan, setiap hambatan, dan bekerja mengatasinya, mengubahnya sesuai tujuannya, menggabungkannya ke dalam dirinya sendiri, sehingga dua makhluk rasional dapat mengubah masing-masing kemunduran menjadi bahan mentah dan menggunakannya untuk mencapai. Tantangan yang dihadapinya tidak mematahkan semangat Markus. Sebaliknya, tantangan tersebut menjadi bahan yang digunakannya untuk membentuk karakternya, memperkuat pikiran dan jiwanya. Melalui keteguhan hatinya, ia tidak hanya menegakkan kekaisaran, tetapi juga meninggalkan warisan kebijaksanaan yang abadi. Kisah Marcus Aurelius bukan hanya untuk kaisar. Ini berbicara kepada kita semua, individu biasa yang menghadapi cobaan sehari-hari, baik kesulitan besar maupun kecil. Hidup tidak menunggu untuk bertanya apakah Anda siap. Ini menuntut Anda untuk bangkit dan mengambil tindakan. Seperti Markus, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Dalam pengendalian inilah kekuatan sejati lahir. Bayangkan seorang pelari maraton di sepanjang perjalanan yang melelahkan. Mereka menghadapi setiap tantangan yang dapat dibayangkan, otot-otot yang sakit, pernapasan yang berat, dan bahkan pikiran-pikiran yang mengganggu untuk berhenti. Namun mereka terus maju, bukan karena tubuh mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena tekad mereka menolak untuk menghentikan mereka. Setiap langkah maju yang mantap adalah bukti ketahanan. Sama halnya kemampuan kita untuk menanggung kesulitan tidak berakar pada kekuatan fisik, tetapi pada kemauan untuk bangkit kembali setelah setiap kejatuhan. Bukan suatu kebetulan bahwa Ryan Holiday menulis, "Rintangan adalah jalan. Jika Anda menginginkan momentum, Anda harus menciptakannya sendiri, sekarang juga, dengan bangkit dan memulai." Kita tidak bisa menunggu keadaan berubah. Kita harus menciptakan momentum kita sendiri selangkah demi selangkah. Pertimbangkan contoh kehidupan nyata dari sejarah. Sebelum menjadi salah satu presiden terhebat dalam sejarah Amerika Serikat, Abraham Lincoln mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Ia gagal dalam bisnis, kalah dalam banyak pemilihan, dan bahkan menghadapi kehilangan orang-orang terkasih yang sangat menyakitkan. Namun, Lincoln menolak untuk membiarkan kemunduran ini mendefinisikannya. Sebaliknya, ia memandang setiap kegagalan sebagai pelajaran, sebagai batu loncatan dalam perjalanannya yang sulit. Seperti yang pernah ia katakan, "Aku berjalan perlahan tapi aku tidak pernah mundur." Tekad yang kuat ini memungkinkan Lincoln untuk terus maju meskipun ada rintangan. Pada akhirnya ia memimpin sebuah negara melewati perang saudara yang brutal, menjadi simbol kegigihan dan tekad yang tak tergoyahkan. Tindakan untuk terus maju bahkan dalam menghadapi kesulitan memberikan hadiah yang tak ternilai. Setiap tantangan yang Anda atasi membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda dan mengungkapkan cadangan kekuatan tersembunyi di dalam diri Anda. Proses ini membangun kepercayaan diri, menumbuhkan pertumbuhan pribadi yang sejati, dan mengajarkan Anda untuk menerima kenyataan alih-alih menolaknya. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya menaklukkan kesulitan, tetapi juga mencapai kebahagiaan yang langgeng, yang datang bukan dari menghindari rasa sakit, tetapi dari menghadapi dan menaklukkannya. Hidup akan selalu menguji kesabaran dan ketahanan kita, tetapi ingatlah saat-saat ketika Anda merasa ingin menyerah. Itu adalah saat-saat ketika Anda harus terus maju dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan kesulitan membuat Anda menjadi korban. Biarkan itu menjadi platform yang mengangkat Anda. Ingatkan diri Anda bahwa setiap langkah, tidak peduli seberapa kecilnya, akan membawa Anda lebih dekat ke versi terkuat dari diri Anda sendiri. Jadi, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi dan menemukan kekuatan untuk terus maju? Bagikan cerita Anda di komentar, karena pengalaman Anda mungkin saja menginspirasi orang lain. Kami tidak sabar untuk mendengar tentang perjalanan ketahanan dan tekad Anda. Nomor 7. Anda berdiri tegak bahkan ketika berdiri sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda harus berdiri sendiri di tengah badai kehidupan? Bagaimana jika semua orang yang Anda percayai pergi atau mimpi yang pernah Anda kejar hancur? Apakah Anda akan goyah
Atau akankah Anda menemukan kekuatan untuk berdiri tegak bahkan dengan kekuatan Anda sendiri? Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang bersandar pada orang lain untuk melewati kesulitan, tetapi tentang memegang teguh nilai-nilai dan keyakinan Anda bahkan dalam kesendirian, meskipun dalam kesulitan. Berdiri sendiri tidak pernah mudah. Itu menuntut Anda untuk tetap teguh pada nilai-nilai dan keyakinan Anda. Hadapi ketakutan terdalammu, takut ditolak, takut disalahpahami, takut memudar dalam kegelapan tanpa ada seorang pun yang menjadi saksi. Namun, Stoicisme tidak melihat kesendirian sebagai musuh. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tantangan penting. Kesempatan untuk menggali kedalaman diri sendiri, untuk menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak di mata orang lain, tetapi di dalam diri Anda. Dalam keteguhan yang Anda pertahankan ketika segala sesuatu di sekitar Anda berguncang, bayangkan dua individu. Satu terus-menerus mencari rasa aman dalam persetujuan orang lain, takut membuat keputusan karena takut dihakimi. Setiap langkah yang mereka ambil ditentukan oleh pertanyaan yang tak terucapkan. Apa yang akan dipikirkan orang? Ini adalah keberadaan yang rapuh, seseorang yang mengikis rasa percaya diri dan membuat mereka rentan terhadap keinginan orang banyak. Sebaliknya, orang lain memilih jalan mereka sendiri. Mereka menerima risiko disalahpahami atau tertinggal, mengetahui bahwa jalan yang benar tidak selalu yang populer. Mereka berdiri teguh, bukan karena hal itu mudah, tetapi karena kekuatan mereka datang dari dalam, yang berakar pada keyakinan yang teguh pada diri mereka sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan untuk berdiri sendiri membawa pahala yang tak ternilai. Hal itu menumbuhkan pemikiran dan tindakan yang mandiri, membebaskan Anda dari rantai harapan masyarakat atau tekanan eksternal. Saat Anda belajar untuk berjalan maju tanpa membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan, Anda juga belajar untuk percaya pada diri sendiri. Kepercayaan ini adalah bentuk kebebasan yang langka dan membebaskan, kepercayaan yang melindungi Anda dari pengaruh opini yang cepat berlalu atau penilaian yang dangkal. Anda menjadi kokoh seperti pohon yang perkasa, berdiri tegak melewati badai yang paling ganas. Tetapi keindahan kekuatan ini tidak hanya terletak pada hidup yang lebih baik, tetapi juga dalam tumbuh secara mendalam. Ketika Anda tidak lagi mencari validasi dari orang banyak, Anda mulai menyadari apa yang benar-benar penting. Anda menghargai hubungan yang bertahan, bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka memilih untuk melakukannya. Dan dalam kesendirian, Anda belajar untuk mencintai diri sendiri. Pahamilah bahwa Anda sudah cukup lengkap dan utuh, bahkan tanpa seorang pun di sisi Anda. Hidup tidak selalu baik. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa seolah-olah dunia telah memunggungi Anda. Namun ingatlah bahwa kekuatan bukanlah tentang tidak pernah merasa lemah. Itu tentang menghadapi kelemahan itu tanpa menyerah. Berdiri sendiri tidak berarti menolak bantuan atau cinta dari orang lain. Itu berarti memiliki keberanian untuk mengambil langkah berikutnya, bahkan ketika tidak ada orang lain di sana untuk berjalan bersama Anda. Itu adalah ciri khas jiwa yang bebas, hati yang berani. Luangkan waktu untuk merenungkan diri Anda. Mungkin Anda telah mengalami saat-saat menyendiri ketika hanya Anda yang berjuang melewati semua kesulitan. Jangan melihat momen-momen itu sebagai kegagalan. Ketabahan mengajarkan kita bahwa di momen-momen itu, Anda sedang ditempa menjadi versi terkuat dari diri Anda sendiri. Percayalah bahwa setiap langkah tegas yang Anda ambil sendiri akan membawamu ke puncak yang tidak pernah Anda bayangkan. Ingatlah bahwa Anda tidak membutuhkan orang banyak untuk menentukan nilai diri Anda. Kekuatan Anda yang sebenarnya terungkap ketika Anda dapat berdiri teguh, bahkan ketika semua yang ada di sekitar Anda runtuh. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Bahkan ketika Anda harus berdiri sendiri, ketahuilah bahwa Anda memiliki semua kekuatan yang Anda butuhkan untuk terus bergerak maju. Percayalah pada diri Anda sendiri. Jadilah pemberani, dan jadilah orang yang selalu Anda inginkan. Kami baru saja menjelajahi 7 tanda halus namun kuat yang mengungkapkan kekuatan di dalam diri Anda. Dari menghadapi rasa takut,
hingga berdiri tegak setiap saat Anda sendiri. Setiap tanda bukan hanya bukti ketahanan batin Anda, tetapi juga pengingat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Apakah Anda mengenali beberapa atau ketujuh sifat ini dalam diri Anda? Ketahui bahwa hanya dengan mengakui mereka adalah langkah penting dalam perjalanan menemukan jati diri dan pertumbuhan. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi sempurna. Itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat hari demi hari melalui pelajaran hidup yang ditawarkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat tetapi belum mengklik suka, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jangan lupa untuk membagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini tentang di mana Anda melihat diri Anda dalam perjalanan ini. Dan mengapa tidak berbagi video ini dengan orang yang Anda cintai? Mereka mungkin membutuhkan pelajaran yang kuat ini sama seperti Anda. Terakhir, tekan berlangganan untuk tetap mengikuti konten lebih menginspirasi yang akan datang kepada Anda. Perjalanan Anda untuk menjadi diri Anda yang terkuat baru saja dimulai. Mari kita mulai langkah selanjutnya bersama-sama.